Mari kita mulai pembelajaran IPA pada pagi hari ini dengan judul pengukuran. Nah, perhatikan, pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Pengukuran sebagai bagian dari pengamatan ini di pembelajaran materi fisika ya. Materi fisika itu termasuk ke dalam ada besaran dan ada satuannya. Nah, untuk lebih lanjutnya atau agar lebih pahamnya, mohon disimak dan diperhatikan terlebih dahulu. Nah, sebelum masuk ke materi inti, kita lihat ya, pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Jadi kemarin kalian sudah melakukan pengamatan kepada sebuah objek, baik itu orang tua, benda, dan lain sebagainya. Nah, pada hari ini kita membahas tentang yang namanya pengukuran. Nah, dari kalian sendiri, dalam kehidupan kalian sendiri, pasti kalian sudah pernah melakukan kegiatan pengukuran. Nah, kegiatan pengukuran itu memiliki definisi-definisi tertentu ya. Berbeda nanti misalkan pengukuran terhadap bahasa Indonesia definisinya, nanti pengukuran terhadap matematika definisinya berbeda juga. Nah, untuk fisika atau untuk IPA sendiri, pengukuran sebagai bagian dari pengukuran itu adalah sesuatu atau suatu kegiatan untuk mendapatkan sesuatu kegiatan untuk mendapatkan yang namanya hasil pengukuran ya. Nah, hasil pengukuran itu nanti adanya angka, adanya besaran, dan ada juga satuan. Nah, pengamatan objek dengan menggunakan indera merupakan kegiatan yang sangat penting untuk menghasilkan deskripsi suatu benda, itu poinnya. Akan tetapi seringkali pengamatan seperti itu tidak cukup ya. Nah, kemarin kalian sudah melakukan pengamatan, hanya melakukan pengamatan berdasarkan indera penglihatan yang apa yang kalian lihat. Nah, sekarang setelah kita amati dapat kita ukur. Makanya di sini pengukuran bagian dari pengamatan ya. Nah, di dalam pengukuran juga harus terdapat yang namanya atau harus menggunakan yang namanya alat ukur. Alat ukur yang digunakan itu adalah alat ukur yang sesuai dengan apa yang akan kita ukur, kayak gitu ya. Misalkan kita mengukur panjangnya lapangan bola. Panjangnya lapangan bola itu kan 100 meter 110 meter. Nah, tidak mungkin kita mengukur lapangan bola misalkan itu panjang lapangan bola menggunakan pegaris yang 30 cm. Makanya harus digunakan atau harus menggunakan roll meter atau meteran yang panjang sekali. Nah, untuk pengukuran dan sebaliknya ya. Nah, sebelum kamu memasuki kegiatan pengukuran bagian dari pengamatan, jadi ini silahkan kamu lakukan terlebih dahulu di rumah ya. Boleh kamu mengukur meja, mengukur tinggi kursi yang ada di yang ada di rumah kamu, panjang meja makan, lebar meja makan, dan lain sebagainya. Nah, di sini poin kedua, gunakan sesuatu yang ada di kelasmu sebagai alat pengukur panjang. Misalkan ada buku, ada pensil, ada jengkal, ada tangan, atau benda-benda yang lain yang mudah didapatkan di sekolah atau di kelas, ataupun sekarang karena kita daring, apapun yang ada di rumah dapat digunakan kayak gitu. Nah, habis itu ukurlah panjang bangku atau lebar ruangan kelas ya, atau luas luas ruang tidur kamu dan lain sebagainya, dan mintalah seorang untuk melakukan pengukuran yang sama dengan menggunakan alat pengukuran panjang yang ditentukan sendiri. Nah, untuk poin 4, karena kita daring maka cukup sampai poin 3 saja. Ukur sesuatu objek menggunakan alat ukur yang ada di sekitarmu atau di rumahmu, dan
dapat dilaporkan hasilnya kepada Bapak ya. Oke, kalau sudah, nanti kita akan memasuki yang namanya pengertian dari pengukuran kayak gitu. Mungkin itu dulu materi pembelajaran pada pagi hari ini ya. Bapak tunggu atau kita latihan terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, kita masuk ke kegiatan pengukuran. Kegiatan pengukuran. Tadi kalian barusan sudah mendengarkan sedikit penjelasan di pagi hari ini. Habis itu sudah Bapak berikan tugas untuk melakukan kegiatan pengukuran menggunakan alat ukur. Nah, Bapak akan bertanya kepada kalian bahwa benar atau tidak saat kamu mengukur dengan penggaris, misalkan tinggi meja atau lebar meja ataupun panjang meja belajar kamu, kalau kamu mengukur dengan penggaris 30 cm, kamu mendapatkan panjang ya, kamu mendapatkan panjang, terus ada yang namanya angka dan ada sentimeter ya. Atau misalkan kamu mengukur tinggi badan kamu, berarti ada kata tinggi, ada hasilnya pengukuran tinggi badan kamu misal 120 cm dan ada sentimeter di belakangnya. Nah, perhatikan di sini, Bapak akan menjelaskan pengukuran. Mengukur merupakan kegiatan penting di dalam kehidupan ya, dan kegiatan utama di dalam pembelajaran IPA. Nah, di sini pengukuran yang sudah kamu lakukan itu bervariasi sekali ya, baik itu tinggi, panjang, lebar, ya, luas dan lain sebagainya, atau umur, atau masa tubuh atau berat tubuh kamu akan menghasilkan yang namanya beberapa yang namanya besaran ya. Beberapa besaran, ada angka dan ada satuan. Nah, sudah Bapak jelaskan atau Bapak katakan tadi bahwa kalian akan menghasilkan misalkan panjang meja. Pengukurannya panjang meja 30 cm. Panjang meja 30 cm. Habis itu perhatikan yang dinamakan yang dibilang panjang, ada tinggi, ada luas, ada volume dan lain sebagainya, itu merupakan yang namanya besaran ya. Sekali lagi Bapak tegaskan, yang namanya misalkan tinggi, luas, lebar dan lain sebagainya itu namanya besaran. Nah, kalau angka misalkan 32 cm atau 32, 40 atau 28 atau 25 itu merupakan hasil pengukurannya. Hasil pengukuran yang telah kalian lakukan. Nah, di belakang angka itu terdapat yang namanya sentimeter. Sentimeter di situ menunjukkan yang namanya satuan ya. Yang namanya sentimeter itu dia menunjukkan yang namanya satuan. Oleh karena itu satuan bukan hanya sentimeter saja. Satuan itu bermacam-macam, ada meter, ada kilometer dan lain sebagainya. Namun yang selalu digunakan oleh yang namanya seluruh dunia, nanti kita berkaitan dengan yang namanya satuan internasional. Nah, itu ada yang digunakan Pak, kalau panjang itu adalah untuk meter ya. Nah, di mana besaran yang sudah Bapak tekankan tadi, yang Bapak katakan tadi, merupakan segala sesuatu yang dapat diukur ya. Kok bisa Pak? Misalkan iya bisa. Misalkan gini, tinggi badan bisa nggak diukur? Panjang lintasan lari bisa nggak diukur? Lebar lapangan bola, tinggi tiang bola, ataupun panjang kelas, panjang jendela, tinggi jendela, lebar jendela, bisa tidak diukur? Pasti bisa. Nah, karena bisa itu dia akan menghasilkan yang namanya angka.
dari angka terdapatlah yang namanya satuan yang relevan, ya. Nah, terus ada yang namanya satuan. Satuan, ya, itu biasanya letaknya ada di belakang, ya. Nah, di mana kegiatan pengukuran ini atau kegiatan mengukur merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai dengan satuan. Ya, misalkan kamu dapat melakukan pengukuran panjang meja atau jengkalmu dengan jengkalmu. Dengan demikian, kamu harus membandingkan panjang meja dengan jengkalmu yang digunakan sebagai satuan pengukuran, dan misalkan hasil pengukurannya yaitu panjang meja sama dengan 6 jengkal tangan kamu, ya. Nah, oke, kita lanjut. Nah, misalkan nih, kita lihat nih, ada 3 temanmu melakukan pengukuran panjang meja yang sama tetapi dengan jengkal masing-masing. Misalkan si Marvel mengukur panjang meja menghasilkan yang namanya 6 jengkal, atau ini udah ada nih namanya, ya. Panjang meja yang diukur oleh Andrian menghasilkan 6 jengkal. Panjang meja yang diukur dengan jengkal Edo 5,5 jengkal. Sedangkan panjang meja yang diukur dengan Emi itu 7 jengkal. Mengapa hasil ketiga pengukuran tersebut berbeda? Nah, ini dapat kita jelaskan bahwa setiap yang namanya jengkal seseorang itu berbeda yang namanya ukurannya, atau telapak tangan kita, telapak tangan si Andrian, Edo, dan Emi ini berbeda. Yang jelas jengkal Edo itu lebih panjang daripada jengkal Adrian, dan jengkal Adrian lebih panjang daripada jengkal Emi, ya. Oke, mungkin itu dulu yang dapat Bapak sampaikan. Video selanjutnya akan Bapak share, ya. Oke, terima kasih.